A4012196. Dan nama saya Yunita Alasodo dengan NIM A401-19189. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiza dengan NIM A401221189. Kenalkan, nama saya Indrianti Katoli dengan NIM A401221188. Konsep pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran pada abad ke-21 ini peserta didik dituntut agar dapat menguasai pembelajaran yang berbasis teknologi. Tujuannya agar peserta didik terbiasa dengan kecakapan pada era 21 ini. Menurut Greenstein, pada tahun 2012 ia berpendapat bahwa peserta didik yang hidup di era 21 ini harus bisa menguasai keilmuan, memiliki keterampilan metakognitif, mampu berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, untuk menunjang semua itu, pemerintah merancang pembelajaran pada abad 21 melalui kurikulum 2013 yang lebih memfokuskan kepada peserta didik. Sedangkan pendidik sebagai tangan kanan pemerintah di sekolah menerapkan pembelajaran abad 21. Untuk mengembangkan pembelajaran 21, pendidik harus melalui satu langkah perubahan, yaitu merubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada pendidik menjadi yang berpusat pada peserta didik. Pendidik sudah sering dengar mengenai pola pembelajaran CBSA, cara belajar siswa aktif. Namun, pendekatan yang dilakukan masih bersifat tradisional. Untuk memahami pola pembelajaran pada peserta didik, kita kembali pada slogan pendidik yang tercantum dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan merupakan pesan dari Bapak Pendidik Bangsa Ki Hajar Dewantara, yaitu Tutwuri Handayani, di mana pendidik berperan sebagai pendorong dan fasilitator agar peserta didik bisa sukses dalam kehidupan. Satu hal yang penting yaitu pendidik akan menjadi contoh pembelajar atau learning model. Pendidik harus mengikuti perkembangan ilmu sehingga sebetulnya dalam seluruh proses pembelajaran ini pendidik dan peserta didik akan belajar bersama. Namun pendidik mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengelola kelas. Adapun kemampuan 4C menurut Anies Baswedan. Yang pertama yaitu ada berpikir kritis. Berpikir kritis ini yaitu kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis berupa bernalar, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Kemampuan berpikir kritis ini biasanya diawali dengan kemampuan seseorang mengkritis berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Kemudian menilai dari sudut pandang yang digunakannya. Kemudian ia memposisikan dirinya dari situasi yang tidak tepat menjadi situasi yang berpihak padanya. Yang kedua yaitu ada komunikasi. Komunikasi ini yaitu bentuk nyata keberhasilan pendidikan dengan adanya komunikasi yang baik dari para pelaku pendidik demi kualitas pendidikan. 3. Collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi yaitu mampu bekerja sama, saling bersinergi dengan berbagai pihak, dan bertanggung jawab dengan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, ia akan senantiasa berguna bagi lingkungannya. 4. Creativity atau kreativitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas peserta didik perlu diasah setiap hari agar menghasilkan terobosan atau inovasi baru bagi dunia pendidikan. Kreativitas membekali seorang peserta didik yang memiliki daya saing dan memberikan sejumlah peluang baginya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Penerapan 4C dalam pembelajaran kurikulum 2013 jika benar-benar dilakukan di sekolah akan memberikan dampak yang luar biasa bagi generasi penerus bangsa untuk menghadapi tantangan hidup di abad 21. Masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, ia akan senantiasa berguna bagi lingkungannya. Di samping 4C, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga meluncurkan program unggulan gerakan literasi sekolah sebagai upaya pemerintah menjadikan pendidikan berkualitas dengan meningkatkan budaya literasi, membaca dan menulis menurut Suragangga 2016 di dalam
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 telah menyadari pentingnya pertumbuhan berkarakter peserta didik melalui kebijakan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan ini perlu diperhatikan khusus untuk dilaksanakan secara rutin oleh warga sekolah walaupun terlihat mudah namun sulit dalam mengerjakan karena kita harus melawan hawa nafsu yaitu rasa malas. Membaca yang tertanam dalam diri masing-masing pribadi belum tentu terbiasa, namun jika sudah terbiasa melakukannya ini akan menjadi ringan dan kebiasaan baik untuk membangun karakter anak bangsa. Semua kalangan perlu bersinergi untuk mensukseskan program pemerintah, baik sekolah, keluarga, dan masyarakat. Literasi merupakan program kompleks yang melibatkan proses pembangunan pengetahuan sebelumnya, budaya, dan pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih mendalam menurut Abidin Yusuf DKK 2017. Sejalan dengan hal tersebut, konsep literasi juga mengalami perkembangan di antaranya yaitu penggunaan berbagai media digital baik di kelas, sekolah, tempat tinggal maupun masyarakat. Kini istilah literasi telah berkembang. Multiliterasi merupakan kemampuan membaca, menulis puisi, melukis, menari, menulis novel ataupun kemampuan berkontak dengan berbagai media yang memerlukan literasi. Menurut KIT 2005 dengan demikian literasi dipandang sebagai kegiatan yang bermakna dari berbagai media. Dalam pandangan Kopp dan Kalansis 2005, literasi merupakan elemen terpenting dalam proyek pendidikan modern. Moronco et al. 2018 menyatakan kompetensi belajar dan kehidupan dalam abad ke-21 ditandai dengan kompetensi pemahaman yang tinggi, kompetensi pemikiran kritis, kompetensi berkolaborasi dan berkomunikasi, serta kompetensi berpikir kreatif. Sejalan dengan uraian tersebut, pembelajaran multiliterasi pada hakikatnya adalah pengembangan dan penggunaan konsep kompetensi 4C memasukkan abad 21. Penguasaan sains dan teknologi adalah kunci keberhasilan generasi bangsa dalam memahami persaingan global. Sains adalah bagian dari pendidikan sebagai wahana bagi peserta didik untuk menguasai secara kontekstual dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pokok pembelajaran abad ke-21. Dalam buku Paradigma Pendidikan Nasional Abad ke-21 yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan BNSP atau isi Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses BNSP merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi dalam proses abad ke-21. Sedangkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 mengemukakan 14 prinsip pembelajaran terkait dengan implementasi kurikulum 2013. Sementara itu, Jennifer menyederhanakannya ke dalam 4 prinsip pokok pembelajaran abad ke-21 yang dijelaskan dan dikembangkan seperti berikut ini yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip pokok pembelajaran abad ke-21. Yang pertama yaitu Interaction Based Solid Centered, yaitu di mana metode ini mengembangkan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik ditetapkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Peserta didik tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan, tetapi berupaya mengonstruksi pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya, sambil diajak berkontribusi untuk mencari masalah-masalah
atau memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat saat ini. Yang kedua yaitu adoption should be collaborative, yaitu peserta didik harus diajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, di mana berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, peserta didik perlu didorong untuk berkolaborasi dengan teman-teman di kelas. Misal dalam mengerjakan suatu proyek, peserta didik perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang, serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Yang ketiga yaitu learning should have context, yaitu pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan peserta didik di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Pendidikan mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terhubung dengan dunia nyata. Yang keempat yaitu school should be integrated with society, yaitu dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sekolah seyogianya dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di mana peserta didik dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Peserta didik dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan yang ada di program masyarakat seperti program kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Selain itu, peserta didik perlu diajak pulang mengunjungi panti-panti asuhan untuk melatih kepekaan empat. Kesimpulan, pembelajaran abad ke-21 memiliki perbedaan dengan pembelajaran abad ke-aksi. Peserta didik harus memulai satu langkah perubahan, yaitu merubah pola pembelajaran yang berpusat pada pendidik menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.